belajar kayak mahasiswa-mahasiswa lain, yang lain juga sama. Tapi pembeda lo apa? Banyak banget orang nanya ke gue cara jadi YouTuber, stand up comedian, segala macem. Jangan jadi yang paling baik, jangan jadi yang paling bagus, tapi jadi yang paling beda. Karena kalau lo beda, lo sendirian. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau lo bikin karya nih. Halo semua, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Di sini gue harus menorek akan menemani beberapa menit kalian ke depannya. Dan untuk kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah jujur, gue sangat excited sekali buat konten yang satu ini, karena konten ini sangat-sangat mencerminkan perjuangan gue sekarang ini. Menjadi berbeda. Kita percaya bahwa menjadi berbeda itu sangat diperlukan dalam diri kita semua. Kalian pasti pernah melihat kan sebuah sungai yang dia itu mengalir mengikuti sebuah arus. Ketika ada daun yang jatuh ke sungai itu, maka daun itu akan terus mengalir tanpa berusaha untuk melawan arus. Bahkan seringkali kita menemukan orang-orang yang sangat jarang untuk berenang melawan arus, karena siapa juga kan yang mau melawan arus capek-capek. Hidup yang tidak pernah melawan arus bagi gue itu adalah hidup yang sangat biasa-biasa saja. Gue menonton satu video dari Agung Hapsah, cuplikannya. Gue nggak tahu dia lagi di interview di mana, tapi sebuah short di YouTube dia ngomongnya bahwa dia pernah diajarkan tentang gurunya suatu pelajaran penting yang gak akan pernah dilupakan. Jadi waktu itu gurunya bilang bahwa kita semua punya 24 jam yang sama, waktu 24 jam yang sama sehari-hari. Dan dia mulai mengkalkulasikan berapa jam yang kita habiskan untuk keluarga, berapa jam yang kita habiskan untuk teman-teman, sahabat, berapa jam yang kita habiskan untuk makan, minum, belajar, bersenang-senang. Dan dia mengkalkulasikannya menghasilkan hanya beberapa jam saja bagi kita semua untuk mempunyai waktu luang dari total 24 jam itu. Dan akhirnya di sini dia mulai berpikir bahwa sebegitu singkatnya hidup gua, dan gua habiskan tanpa melakukan apapun dan hanya melakukan rutinitas yang normal. Gua adalah salah satu orang mungkin dari beberapa orang ataupun banyak yang sangat tidak ingin hidup biasa-biasa saja. Dunia ini selalu membutuhkan orang yang berbeda. Kalau lo bisa lihat para tokoh-tokoh inspirator lo atau inspirasi lo, atau mungkin artis, konten kreator yang terkenal, YouTuber yang terkenal, mereka terkenal bukan karena tiba-tiba langsung terkenal, langsung instan. Mereka terkenal karena mereka ingin menjadi orang yang berbeda. Mereka ingin menjadi orang yang bergerak, yang ingin lebih dulu bergerak, sehingga mereka bisa terkenal sampai sekarang ini. Dalam kelas pun lo lihat, orang yang selalu diingat oleh guru adalah orang yang berbeda. Dan gue bisa mengambil dua kategori, yaitu orang yang nakal, yang paling nakal, yang dia mengambil resiko dengan menjadi nakal, ataupun orang yang paling pintar. Dua orang ini adalah orang yang mau berkorban akan sesuatu. Yang si nakal, dia berkorban dengan sebuah risiko yang besar, yang mana dia akan terancam untuk naik kelas, terancam untuk tidak naik kelas dan lulus. Sementara yang si pintar, dia berkorban soal waktu, di mana dia mungkin akan menghabiskan waktu yang tidak terlalu banyak untuk belajar agar dia lebih mendominasi di kelas. Gue pun melihat juga orang-orang yang terkenal, misalkan yang di sekolah itu selalu terkenal, mungkin dia ikut organisasi atau dia memang terkenal sebagai selebgram. Mereka juga berkorban, sehingga menjadi berbeda itu mengharuskan lo untuk berkorban. Gue pernah nonton satu quotes dari Panji. Kalau lo nggak tahu siapa Panji, dia dulu seorang komika. Dia bilangnya sedikit berbeda itu lebih bagus daripada sedikit lebih baik. Jadi alih-alih melakukan sesuatu yang lo rasa itu baik, lebih bagus jika lo melakukan sesuatu yang berbeda. Karena jika sesuatu itu selalu lo lihat sama, maka nggak akan ada lagi ketertarikan.
lo tertarik akan sesuatu karena itu baru kan. Sesuatu yang baru pun itu artinya dia berbeda dari sesuatu yang lama, karena dia tidak sama dengan sesuatu yang lama itu. Sehingga kita semua sebenarnya di dunia ini mencari sesuatu yang berbeda. Apapun itu, mungkin itu produk iklan, itu film, itu momen, semua yang berbeda itu yang kita cari. Maka dalam hidup lo, ketika lo memutuskan untuk menjadi berbeda, percayalah dengan proses lo. Jangan pernah nyerah, karena kalau lo sendiri nggak yakin dengan apa yang udah lo capai, udah yang sementara lo perbuat, yang sementara lo jalani, maka bagaimana mungkin orang lain mau percaya dengan diri lo kan? Gue melihat bahwa di kampus gue sebagai contohnya, orang-orang yang punya privilege, apapun itu, mungkin mereka pintar, mereka sosial, yang jago berkomunikasi, mereka nakal, mereka selalu dinilai berbeda dari orang lain, dan mereka selalu mendapatkan highlight, mereka selalu dipandang, disorot, ketimbang orang-orang yang mau hidupnya biasa-biasa aja, duduk di pojokan, gak pernah bertanya sama dosen, dan juga gak akan ditanya-tanya sama dosen karena dia memilih hidupnya untuk biasa-biasa aja. Yang gue pertanyakan, bahwa lo hidup di dunia ini dari lo lahir sampai sekarang, apakah lo yakin hidup lo akan seperti ini terus? Ataukah lo mau memulai sesuatu yang baru, mulai bergerak untuk menggapai mimpi lo? Karena ketika lo, sejatinya gini nih, ketika lo berusaha untuk menggapai mimpi lo, sebenarnya lo itu sedang berusaha untuk menjadi berbeda. Karena orang-orang yang berani untuk menggapai mimpi mereka, itu adalah orang-orang yang berani. Dan orang-orang yang berani adalah orang yang berbeda daripada orang yang hidup dalam zona nyamannya. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan. Salam pamit.